Israel kini terdesak. Sistem pertahanan rudal mereka, Iron Dome dan David's Sling, beroperasi tanpa henti. Tiap hari, menghabiskan lebih dari 200 juta dolar. Tapi bukan hanya uang yang terbakar. Stok rudal pencegat pun hampir habis. Dan di tengah kepanikan itu, satu langkah ekstrim diambil, Amerika Serikat resmi terseret ke dalam perang. Washington merespons cepat. Fasilitas nuklir Iran dihantam. Tapi kini, dunia bertanya-tanya. Apakah ini hanya konflik regional? Atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Karena jika bom nuklir benar-benar digunakan, perang ini bukan lagi soal Yerusalem, Gaza, atau Teheran. Ini soal kita semua. Satu ledakan, bisa menghapus satu kota. Satu keputusan, bisa menghilangkan jutaan nyawa. Dunia diam. Tapi kaki-kakinya melangkah menuju jurang Perang Dunia Ketiga. Semua dimulai dari satu ultimatum. Presiden Donald Trump mengancam Iran agar menyerah tanpa syarat. Tapi Iran menolak. Ayatollah Ali Khamenei menanggapi dengan keras, jika Amerika menyerang, mereka akan menghadapi konsekuensi yang tak dapat diperbaiki. Ketegangan melonjak, dan Trump tidak sedang menggertak. Amerika Serikat langsung mengerahkan kekuatan. Sistem pertahanan udara THAAD ditempatkan di Israel, kapal induk USS Nimitz memasuki Laut Merah, 30 jet F-35 siaga tempur dari pangkalan di kawasan Teluk. Dan akhirnya, Amerika masuk ke dalam konflik. Target utama, 3 situs nuklir Iran, Fordow, Isfahan, dan Natanz. Operasi ini diberi nama Midnight Hammer. 125 pesawat tempur dilibatkan. B-2 Spirit membawa bom penghancur bunker GBU-57. Dari laut, lebih dari 30 rudal Tomahawk menghantam fasilitas strategis. Amerika tak lagi jadi penonton, mereka kini pemain utama. Tapi, ini bukan serangan spontan. Sumber intelijen mengungkap, Israel diduga menjalankan operasi bendera palsu, menyerang kedutaan Amerika, dan menyalahkan Iran. Tujuannya? Menggiring opini publik Amerika ke dalam perang. Skenario lama dalam dunia spionase. Ini sangat berbahaya. Karena satu langkah salah, bisa memicu perang global yang tak terbendung. Iran membalas. Mereka menyatakan perang terbuka. Kapal-kapal perang Amerika di Teluk masuk radar rudal anti kapal dan drone kamikaze. Selat Hormuz terancam ditutup. Harga minyak melonjak. Krisis global mendekat. Iran juga menunjukkan kekuatan udara. Drone dan F-35 Israel berhasil ditembak jatuh. Langit Iran, bukan zona aman. Dan yang paling ditakuti, Iran memiliki rudal balistik jarak jauh. Beberapa, dipercaya bisa mencapai wilayah Amerika Serikat. Jika dipasangi hulu ledak nuklir, New York bisa rata dengan tanah. Proksi Iran mulai bergerak. Houthi dari Yaman menyerang Israel. Dunia menunggu, akankah Hizbullah dan Hamas ikut serta? Iran segera membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Mereka juga mempertimbangkan keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Jika itu terjadi, Iran bisa membangun senjata nuklir secara legal, tanpa inspeksi, tanpa batasan. Dunia pun terpecah. Netanyahu menyambut gembira. Inggris mendukung penuh serangan Amerika. Namun, Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan keras, ini adalah eskalasi paling berbahaya di kawasan paling rapuh di dunia. Rusia pun angkat suara. Presiden Vladimir Putin meminta jaminan keselamatan teknisi Rusia di reaktor Iran. Jika tidak, Rusia menyebut serangan Amerika melanggar perjanjian diam-diam. Sementara itu, 2 kapal intelijen milik Angkatan Laut Cina terpantau masuk ke Teluk Persia. Mereka memantau komunikasi dan strategi. Tanda bahwa Beijing kini ikut campur. Dunia berada di persimpangan. Jika Amerika terus menyerang, Iran keluar dari NPT, proksi lepas kendali, dan Rusia-Cina ikut turun. Perang Dunia Ketiga bisa jadi kenyataan. Tapi, jika diplomasi kembali ditegakkan, meski melalui tekanan dan kompromi pahit, mungkin, dunia masih bisa diselamatkan dari jurang kehancuran.
Pertanyaannya sekarang, siapa yang berani menahan pelatuk ketika semua senjata telah diarahkan? Karena dalam setiap konflik, bukan hanya peluru yang ditembakkan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang ditembus tanpa suara. Dunia saat ini bukan kekurangan senjata, tapi kekurangan kesadaran. Kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan pada tombol rudal, melainkan pada kemampuan menahan diri di tengah provokasi. Sejarah selalu berulang. Karena kita gagal membaca pola, dan lebih suka bereaksi daripada memahami. Ingatlah, perang bukanlah kegagalan diplomasi, tetapi kegagalan berpikir kritis secara kolektif. Sains telah memperingatkan, sebuah nuklir tak hanya memusnahkan kota, tapi mengganggu keseimbangan atmosfer bumi selama puluhan tahun. Efeknya bukan hanya untuk musuh, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan filsafat mengajarkan, bahwa kebijaksanaan adalah senjata terakhir yang dimiliki oleh mereka yang benar-benar beradab. Maka tanyakan pada dirimu, apakah kita hanya akan jadi penonton peradaban yang membakar dirinya sendiri? Atau menjadi suara yang mempertanyakan kemana arah dunia ini melangkah? Mari berpikir lebih dalam, lebih luas, lebih manusiawi. Karena ketika senjata berbicara, akal sehat harus berteriak lebih keras. Jika kamu percaya dunia butuh lebih banyak suara kritis, lebih banyak narasi logis, dan lebih banyak kesadaran ilmiah dan moral, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Agar kita terus bisa membedah dunia, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk memahaminya.